Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada sore kali ini saya akan membagikan atau memberikan oleh-oleh pada Bapak Ibu sekalian para petani pehobi tanaman anggur. Jadi pada hari ini saya beserta anak saya ini di gambar ini tadi melakukan belajar atau training budidaya tanaman anggur di pekarangan. Jadi training ini dilakukan di Cibinong di Kabupaten Bogor. Jadi tepatnya itu di mana tadi itu ya, jalannya berliku kecil gitu. Jadi tepatnya itu di sebentar ini saya lihatkan. Jadi di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Sukahati Mandiri. Jadi lokasinya itu ada di tadi Balai P4S Sukahati Mandiri, Kampung Muara Beres, nomor 24 RT 04/03, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Wah, jadi ini dikasih catatan rutenya ya, menuju ke sana itu melalui, kalau mobil melalui perumahan Gria Asri Pertiwi. Wah, ini masuknya supaya enggak kesulitan masuknya. Jadi ini tadi training ini adalah angkatan ke-28. Jadi judul pelatihannya budidaya anggur di lahan pekarangan. Wah, mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan bagi yang mempunyai pekarangan tidak begitu luas pun tidak apa-apa. Jadi materinya lengkap ya, dari keunggulan anggur, tanya jawab, terus budidayanya, pemangkasan, penanaman, grafting, dan pembagian bibit tentunya. Jadi ini tadi yang kami lakukan dari P4S. Nah, sekarang coba kita rangkum apa yang dilakukan tadi. Nah, kami datang, kemudian kira-kira jam 9 itu dimulai dengan memberikan materi dari yang pertama tadi Pak Imam itu menyampaikan mengenai kenapa anggur, keunggulan anggur itu kenapa kita bahas. Ya, jadi sebenarnya anggur ini mempunyai kelebihan karena kita bahas tadi, karena sudah tidak asing lagi bahwa buah anggur itu sangat menarik dan orang kalau ditanya pasti suka. Ya, sukanya kenapa? Rasanya manis, enak. Kemudian harganya sangat tinggi. Oleh karena itu kalau dibudidayakan ini kan menjadi keuntungan ekonomisnya lumayan tinggi. Ya, ini yang cita-cita kita. Dan bahkan harganya ada yang sangat mahal. Nah, ini kemudian ya ini informasi baru bahwa anggur ternyata juga masa panennya cepat. Dari bibit anggur yang kira-kira 80 cm, 6 sampai 8 bulan sudah mulai berbuah gitu. Cepat dan tidak mengenal musim. Asal dilakukan teknik-teknik tadi, salah satunya pemangkasan, pemupukan dan sebagainya, ada tekniknya. Nah, kemudian ya itu tadi cocok untuk daerah yang tidak luas, digunakan di pagar rumah, sekalian cantik juga menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Kemudian juga disampaikan bahwa cocok dibuat taburan pot, sangat menarik, dan ini harganya kalau sudah berbuah harganya bisa jadi 4,5 juta tadi disampaikan.
Kemudian anggur juga mempunyai nilai estetika yang tinggi. Oleh karena itu dijadikan apa ya, suatu pendukung bisnis, misalnya kafe, restoran, dan sebagainya ya, tempat nongkrong-nongkrong. Nah, kemudian dari sekian banyak itu, peluang bisnis yang dihasilkan juga sangat banyak. Ada bisnis bibit, bisnis tabulator, bisnis saprodi, tadi sangat banyak. Dan tentunya kita juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi impor buah. Karena impor buah dari anggur ini sangat besar, nomor 3, banyak tadi berapa juta US dollar. Karena kalau kita menanam ini menghasilkan pengurangan devisa negara. Nah, itulah pentingnya anggur tadi yang disampaikan oleh Pak Imam Aprilanto nampaknya tadi. Kemudian itu yang saya rangkum ya. Kemudian berikutnya disampaikan oleh Pak Ruslan mengenai pertama anatomi tanaman anggur dulu. Nah, ini penting bagi untuk yang nanti kita akan bercocok tanam. Jadi dikenalkan mana tangkai daun, helaian daun, ya yang sering disebut-sebut adalah nanti ada tunas air. Ya ada tunas, ada mata tunas, ya, bat, nah gitu. Kemudian di antara titik simpul atau buku itu namanya ruas. Nah ini nanti untuk perbandingan bagaimana jumlah ruas yang harus dipelihara. Kemudian ada sulur untuk memanjat dan setiap ini juga ada ujung tunas baru. Nah ini yang penting. Kemudian nanti kalau istilah-istilah di grafting atau sambungan itu ada batang bawah dan batang atas. Batang bawah digunakan yang sudah beradaptasi dengan di Indonesia atau lokal. Kemudian yang entres adalah yang anggur impor yang cepat berbuah begitu. Ini yang kita dikenalkan praktek maupun teorinya dari tanaman anggur. Nah itu jadi setelah kita tahu tentunya akan mempelajari budidaya anggur tidak begitu sulit. Kemudian materi pertama disampaikan tadi adalah pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit ya itu sangat penting. Ya, kalau menanam tanaman yang lokal itu ya kecil-kecil dan kecut apa masem gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan jenis-jenis anggur lokal, yaitu anggur yang sudah ya, diteliti oleh para peneliti yang ada di Bali Jestro, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Jadi ini ada Caroline Black, ada Isabella Jestro AG 86, Janetes, ada Sedes, ada lupa lah saya. Tadi ada banyak yang anggur lokal. Dan ini bisa digunakan untuk batang bawah yang penting. Kemudian ada lagi Probolinggo Super Kardinal, Probolinggo Biru, Prabu Bestari, ada Alfonso, ada Kediri, Yellow Belgi, pokoknya banyak. Nah ini kita harus mengenal dan ini sudah adaptasi dengan Indonesia dan apa namanya bisa digunakan untuk batang bawah tadi. Nah kemudian yang impor yang mana saja yang bersifat genjah. Ya, artinya apa? Sudah terbukti berbuah di Indonesia sangat bagus. Ada Jupiter ya kan. Ini ada Ninel, ada Baikonur yang warnanya apa ya? Ungu, agak panjang. Akademik, ada Harold, ada Transfiguration. Warnanya ada Ara, ada Julian, ada Carnival, ada apa ya? Ghost tadi, ada Dixon, ada Angelica. Wah, jadi ini yang impor. Kemudian yang tadi yang apa ya? Kalau ini yang mudah berbuah dulu tadi yang kalau mau belajar ini dulu yang kami sebutkan. Nah, kemudian agak yang lambat yang agak terkenal juga jenis dari apa namanya anggur tadi
ada tadi sebutkan terkenal tadi Moondrop, ada Banana, ada Halloween, ada Giant Grande, ada Manicure Finger, ada apa lagi ya? Black Jumbo. Nah, itulah kira-kira yang agak lambat berbuahnya. Ya, kemudian kalau ditanya bibit yang bagus itu bagaimana? Ya itu tadi minimal ya setengah meter 50 cm. Daunnya sehat, sulurnya bagus, prokorana kokoh gitu. Itulah yang kita pilih jadi bibit untuk kita tanam. Nah, itu dari pemilihan bibit itu ya. Jadi kalau untuk pemula ya yang mudah itu tadi, yang disenangi yang warna-warni tadi ya. Ya, prinsipnya yang impor yang mudah berbuah. Supaya apa? Nggak bosen nanti kita nunggu setahun nggak berbuah-buah nanti bosen. Kemudian yang kedua media tanam penting. Jadi media tanam itu tadi terdiri dari sekam bakar, pupuk kandang yang matang, tanah subur, kemudian ada TSP ya, tambahan pupuk. Ya ini dicampur dengan perbandingan 1:1:1:1. Itu ada kohenya ya, pupuk kandang kohe ya juga ada. Nah ini yang penting apa? Dari media tanam ini yang penting porositasnya. Jangan nanti air nggak bisa merosot ke bawah, jadi longgar gitu. Makanya ini porositasnya yang penting untuk media tanam. Kemudian jelas tadi karena berbagai macam campuran tadi kandungan nutrisinya sudah sangat bagus. Kemudian ditanya pH-nya berapa? Ya sekitar yang bagus itu sekitar 6 hingga 7 hingga 7. Nah, ini yang disampaikan tadi. Ini sudah materi media tanam. Ya, ini mudah-mudahan bisa membantu menerangkan kepada Bapak Ibu sekalian nggak sempat ikut training ya. Kemudian percabangan anggur ini yang penting karena nanti ada proses pemangkasan. Ya, jadi percabangan anggur itu ada yang pertama adalah cabang primer, yang keduanya sekunder, yang ketiganya cabang tersier. Ya nanti dikasihkan para-para atau pagar atau tralis nanti ya kita sampaikan. Jadi ini kalau menggunakan para-para itu tadi nanti tadi yang disampaikan cabang primer tadi itu kira-kira nanti dibelokkan setelah jaraknya sekitar berapa tadi ya 20 cm dari tinggi manusia kira-kira 2 meter lah itu. Kemudian dibelokkan jadi yang apa ya yang sekunder panjangnya 2 meter, kemudian dipotong sampai nanti apa ya keluar apa namanya cabang tersier dan dijaga menjadi 12 ruas, nah, dipotong dan itu dipelihara sampai nanti dipangkas untuk mengeluarkan buahnya. Ya, selain menggunakan para-para juga bisa menggunakan tabu lampot tadi. Jadi dengan ember dengan menggunakan pot yang besar, kemudian ada pegangannya dililitkan, nah itu juga bisa dibikin tabu lampot. Ya, prinsipnya sama dengan menggunakan tadi yang cabang tersiernya untuk vegetatifnya tadi 12 ruas. Kemudian perawatannya apa? Ya, jadi ada namanya Excel break pada anggur. Jadi Excel break sebelum melakukan grafting ya dibersihkan. Kemudian Excel break pada fase vegetatif. Nah, tadi yang fungsinya adalah membuang cabang-cabang tersier. Ya, kemudian Excel break pada fase generatif. Nah, itu tadi yang dijelaskan juga untuk mengumpulkan nutrisi dari pemupukan generatif. Nah, kemudian Excel break pada fase generatif setelah berbunga untuk mengalihkan nutrisi itu pada pertumbuhan bunga dan buahnya. Jadi ini kegiatan apa namanya Excel break ini memotong
tunas itu tadi, tunas air tadi sangat banyak lah ya. Jadi tadi dipraktekkan juga nanti kita terangkan. Jadi yang pertama dibersihkan di tunas air, sisakan daun yang paling tua, nah gitu. Kemudian nanti apa namanya, praktek yang dipotong yang apa tadi, ruas kalau untuk yang generatif ya, 1, 2, 6 itu dipotong, kemudian dibersihkan sampai 3 ruas dari atas. Nah, nanti diharapkan 3-nya ini muncul apa tadi, brokoli tadi, muncul apa namanya, calon buah anggurnya. Ya, jadi itu nanti masa panennya kita apa ya, kita bahas kalau enggak apa, mudah-mudahan ingat saya. Kemudian rambatan kan tadi sudah parah-parah. Ya, kemudian ada rambatan Y, hurufnya Y. Yang penting di sini bahwa nanti kami tanyakan kenapa harus menggunakan apa ya, dinaungi gitu, greenhouse supaya tidak terkena hujan langsung. Nah, itu yang penting. Ada rambatan bentuk Y, kemudian rambatan bentuk T. Nah, semua ini kemudian ada di pagar, di tempat pagar. Itu yang terjadi. Kemudian kita perawatan sekarang. Tadi pemangkasan sudah. Nah, perawatan adalah penyiraman. Penyiraman ya dilihat-lihat juga. Ini tanaman anggur bisa 2 hari sekali lihat kondisinya begitu. Kemudian berikutnya pemupukan. Nah, pemupukan ini ada 2, pemupukan vegetatif pada waktu vegetatif. Jadi ya tentunya kalau vegetatif itu yang diperlukan nitrogen dan P-nya. Jadi ini yang disampaikan di training tadi adalah menggunakan pupuk NPK 16-16-16, kemudian Saprodap dan Merauke Vitoflex. Jadi untuk NPK-nya tadi 5 gram per liter air, sama dengan Saprodapnya 5 gram per liter air. Kemudian kalau yang apa, Vitoflex tadi 2,5 gram per 20 liter air, kemudian diberikan intervalnya 7 hari 7 hari. Ya kalau NPK dikocor pagi dan sore sama Saprodapnya, dan untuk Merauke tadi yang Vitoflex tadi disemprot pada daun dan batang. Ini tuh memacu pertumbuhan vegetatif tadi. Nah, kemudian untuk pupuk generatifnya apa yang digunakan? Yaitu KNO3 putih, MKP, dan pupuk mikronya boron sama yang Merauke Vitoflex. Jadi KNO3-nya 2 sendok makan, MKP juga gitu, kalau boronnya 1 sendok makan. Nah, kemudian dikasihkan kalau ini di tanah di tabulam pot. Nah, ini untuk yang di tabulam pot ya. Kemudian 7 hari setelah 4 kali. Ya itu. Jadi inilah pupuk-pupuk yang digunakan untuk pupuk generatif. Ya. Kemudian apa sih tadi sudah pemupukan. Jadi kemudian disampaikan juga beberapa gejala defisiensi nutrisi ya. Ya, jadi apa yang kita berikan itu kita harus tahu juga bahwa tanaman itu kekurangan unsur hara apa. Pada apa yang ada yang menguning, gambarnya bercak-bercak, ada kekurangan magnesium, kekurangan fosfor, ada kekurangan kalium, tadi disampaikan, kekurangan nitrogen, Fe, dan sebagainya. Kemudian juga dikasih tahu bahwa ada hama penting. Hamanya itu adalah yang paling penting trips. Ya, trips itu nanti menyebabkan daun kuning sedoti jadi oleh hama trips ini. Kemudian yang lain kutu putih, ada ulat jengkal dan sebagainya. Nah, caranya mengendalikannya dengan insektisida yang. Kemudian kalau penyakitnya ada karat daun, ada downy mildew, ada
eh, powdery mildew. Ya, ini dikendalikan dengan fungisida dan dicegah dengan menggunakan para tadi. Nah, jadi selain itu juga ada antraknosa, ada busuk batang, mati pucuk, kemudian busuk hitam. Nah, itu banyak penyakitnya. Jadi penyakit muncul karena kebanyakan terlalu lembab misalnya. Nah, itu yang bisa untuk mengendalikan penyakit yang ada. Selain menggunakan fungisida, jadi ada Amistartol, ada ya mereknya banyak lah, kalau insektisidanya Abatin dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah keluar brokoli, itu untuk mempertahankan buah itu supaya jadi bisa ditambahkan giberellin atau mereknya Gibgro juga boleh. Dosisnya 10 ppm. Waktu aplikasi setelah pukul 16 dan sebagainya. Jadi kemudian ada penjarangan buah, ada pembungkusan buah. Ini yang diajarkan itu tadi. Nah, kemudian kapan panennya? Jadi panen prinsipnya adalah bahwa anggur itu tidak bisa diperam, artinya harus matang panen, matang di pohon. Karena ada berbagai macam variasi loh. Itu ada yang pokoknya 30 sampai 70 hari tergantung jenis, iklim dan sebagainya dalam pembentukan buah. Ini matangnya cepat matangnya berbeda-beda. Yaitu yang disampaikan di training tadi, termasuk prakteknya itu adalah tadi yang pertama pemangkasan, praktek pemangkasan, kemudian penanaman dari polybag di tabulam pot. Ya, kemudian yang terakhir adalah praktek grafting, menyambung. Tadi yang sambungan tempel manis tadi yang dipraktekkan. Sebenarnya tekniknya ada banyak ya, sambungannya itu tergantung situasi batang atas maupun batang bawahnya. Jadi itu pemirsa rangkuman dari kita ikut training materi yang diberikan itu. Tapi kami juga menanyakan, ada 3 yang saya tanyakan. Yang pertama adalah peluang bisnis dari anggur ini kan banyak. Tapi kalau melihat tadi bahwa banyak menghindari curah hujan yang tinggi. Tadi itu bagaimana? Karena nanti akan rugi kalau kita mengebunkan jual buahnya. Yang paling banyak untung kan untuk edukasi, untuk selfie foto, wisata, untuk kafe pendukungnya ya gitu. Jadi ini bagaimana mengenai wajibkah atau di luar negeri bagaimana harus menggunakan greenhouse itu tadi. Ya, dijawab oleh Pak Ruslan bahwa ya memang begitu, kalau apalagi di Jabodetabek yang curah hujannya di atas 2.000 sampai 3.000 mm ini sangat berat, makanya wajib menggunakan greenhouse. Ya, ini yang penting supaya kita menghindari tadi busuk, kemudian pembungaan jadi dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai bagaimana di tabulan pot anggur tadi. Nah, itu kan di situ kan medianya terbatas. Itu apakah perlu di repotting, ganti media? Ternyata setelah 3 tahun disarankan untuk diganti. Caranya hati-hati. Ada yang dengan teknik separuh, dibuang dulu akarnya tumbuh, baru gantian diganti. Atau ada yang memang dilepas sama sekali, dibersihkan seperti baru lagi karena nunggu 6 bulan lagi gitu. Jadi pada prinsipnya bisa diganti-ganti. Kemudian saya tanyakan juga yang ketiga bahwa untuk pemupukan itu apakah harus dengan merek tertentu? Ternyata tidak. Yang penting adalah komposisinya
bahan aktifnya dilihat komposisinya, kalau memang harus pas ya itu yang bisa digunakan. Ya, demikian pemirsa oleh-oleh dari hari ini yang kami training budidaya tanaman anggur di pekarangan. Mudah-mudahan tidak banyak yang salah yang saya sampaikan, yang saya serap dari training tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khalayak ramai, dan jika kepengen training langsung ke tempatnya di P4S di apa ya tadi, di Muara Beres, di apa Cibinong Kabupaten Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.